Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan lanjut ke bab 2 atau bab terakhir mengenai lingkaran. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak murid Ibu yang sudah mengumpulkan tugas, kemudian juga sudah mengikuti ulangan. Semoga apapun yang kalian lakukan, semoga usaha yang kalian lakukan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dan dimohon untuk anak murid Ibu yang tugasnya belum lengkap, bahkan ada yang tidak mengikuti ulangan, Ibu tidak mengerti kenapa jadi kalian tidak mengikuti ulangan dengan tidak ada alasan. Mungkin Ibu paham bahwa kalian banyak tugas dari mata pelajaran lain sehingga tidak bisa mengerjakan keseluruhan dari tugas tersebut, tapi Ibu masih sangat bisa menoleransi kalau misalkan nanti kalian ingin mengerjakan ataupun kalian terlambat dalam mengumpul tugas, itu masih Ibu toleransi. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengikuti ulangan kemudian tidak peduli dengan tugas kalian, berarti Ibu juga angkat tangan akan hal itu. Jadi Ibu tidak akan segan-segan untuk menulis ataupun memasukkan nilai 0 karena memang di catatan Ibu kalian tidak sama sekali mengumpul tugas, bahkan tidak mengikuti ulangan. Mungkin itu saja untuk yang bisa diperhatikan bagi kalian yang tidak mengerjakan tugas bahkan tidak mengikuti ulangan. Kita lanjut ke bab 2 mengenai lingkaran. Sebenarnya kita bermula dari apa sih pengertian lingkaran itu. Jadi sebenarnya lingkaran itu adalah titik-titik. Jadi lingkaran itu terdiri dari titik-titik yang letaknya itu berdempetan sehingga menyebabkan adanya perputaran ataupun sehingga dia berputar. Contohnya seperti ini. Jadi ini di samping-samping ini terdiri atas titik-titik, akan tetapi titik-titiknya itu berdempetan. Saking dempetnya maka dia akan membentuk garis dan terciptalah lingkaran. Nah, di dalam materi kelas 11 ini kalian disuruh untuk mencari persamaan lingkaran. Ibu sudah menuliskan, jadi rangkuman dari sehalaman di LKS ini kalian bisa buka di halaman 36. Ibu menuliskan ini adalah persamaan lingkarannya. Jadi kalau misalkan dia melalui 0,0, itu lingkaran persamaan lingkarannya seperti ini. Kalau dia melalui titik A, B, persamaan lingkarannya pakai yang ini. Kalau yang nomor 2 ini dijabarkan, maka pasti akan membentuk yang nomor 3. Kalau misalkan nanti ada soal yang sudah diketahui persamaan lingkarannya, kemudian disuruh mencari jari-jari ataupun titik pusatnya, maka menggunakan cara yang di sini atau menggunakan rumus yang di sini. Kalau masih belum paham, kalian bisa buka halaman 36. Ibu jelaskan kalau seperti ini. Oke, biar kalian lebih fokus, kalian perhatikan lingkaran yang di atas ini itu adalah berpusat di 0,0. Jadi berpusat di 0,0 artinya dia berpusat di titik sumbu ini. Sebenarnya persamaan lingkaran ini didapatkan dari rumus trigonometri. Kalian bisa lihat kan segitiga di sini, atau Ibu dekatkan. Jadi di sini ada segitiga. Nah, cara mendapatkan rumusnya itu jarak dari 0 ke X itu adalah X. Kemudian jarak dari 0 ke Y itu adalah Y. Jadi kita mencari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama seperti Pythagoras. Jadi yang di bawah
Sisi tegaknya ini dikuadratkan kemudian ditambahkan. Ini jika dia berpusat di 0,0. Akan tetapi jika berpusat di A, B, maka akan membentuklah lingkaran seperti yang di bawah ini. Maka untuk mendapatkan persamaan lingkarannya, jadi yang X-nya ini dikurangkan dengan A dulu, kemudian Y dikurangkan dengan B dulu, maka dapatlah si R kuadrat. Jadi sebenarnya persamaan lingkaran itu berasal dari rumus Pythagoras, atau kalian kalau tidak mau bingung, simpelnya adalah seperti ini. Maaf, ini bukan berpusat. Jadi kalau berpusat di 0,0 dia menggunakan rumus yang ini, persamaan yang ini. Kalau menggunakan A, B, dia berpusat di A, B di sebuah titik, maka kalian menggunakan rumus yang ini. Sebenarnya ini sama aja sih. Kalau mau diingat, ingat yang ini aja. Kita langsung ke soal saja supaya tidak terlalu bingung. Kalian buka halaman 39, soal nomor 1. Ibu langsung jawab di sini saja. Jadi ditanya persamaan lingkaran berpusatnya di titik 0,0 dan berdiameter 20. Otomatis kalau misalkan ada soal, kalian harus tahu dulu di mana titik pusatnya dan berapa jari-jarinya. Di sini sudah diketahui bahwa titik pusatnya adalah 0,0 dan diameter 20, otomatis jari-jarinya adalah diameter dibagi 2, berarti 10. Berarti tinggal masukkan, karena dia berpusat di 0,0 maka menggunakan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Otomatis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, berarti jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 2. Lingkaran L berpusat di titik pusat koordinat. Oke, di titik pusat koordinat itu artinya 0,0. Jadi dia titik pusatnya di 0,0. Menyinggung garis Y sama dan 3, sebenarnya ini secara tersirat adalah R. Berarti tinggal karena dia berpusat di 0,0, berarti X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3 yang sedikit lebih rumit. Karena di sini dia menggunakan berpusat di titik A, B. Kalian bisa lihat gambarnya. Kalian yang punya LKS buka halaman 39. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah titik pusatnya. Kalian bisa lihat titik pusatnya ini letaknya adalah di negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Kita sudah bisa menemukan ini. Sekarang kita mencari R. R itu adalah jarak antara dari A ke ujung lingkaran seperti ini. Berarti jarak dari sini ke sini. Kalau dilihat itu 2 lebih. Kalau dilihat secara seksama itu 2 lebih, mungkin 2, berapa. Kalau mau dilihat lagi, kalian bisa menarik garis dari A miring ke sini. Jadi dari titik 0, ini titik 0, Ibu tarik garis ke bawah ke titik pusat A.
untuk mencari R-nya. Maka akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga kecil, maka kita bisa menggunakan Pythagoras untuk menghitung R-nya ini. R kuadrat adalah dari 0 ke bawah itu adalah 2. Berarti 2 kuadrat. Dari 2 sini ke A ini itu cuma 1. Berarti tambah 1 kuadrat. Maka R kuadrat itu adalah 4 tambah 1, maka R kuadrat adalah 5. Berarti R-nya akar 5. Berarti kalian tinggal menggunakan rumus. Ibu tulis di sini saja. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Menggunakan persamaan yang ini. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang A-nya tadi negatif 1. Kemudian yang Y kurang B-nya adalah negatif 2. R-nya atau langsung R kuadrat itu adalah 5. Langsung ibu tulis 5 saja. Maka ini berubah menjadi X plus 1 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 5. Ini kita jabarkan karena dia mintanya di opsional di A, B, C, D, E-nya dijabarkan. Berarti ini dijabarkan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Yang ini Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 5. Maka ini bisa ditambah jadi X kuadrat Y kuadrat tambah 2X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 5. 5-nya ibu pindah ke sini maka berubah jadi 0, berarti X kuadrat Y kuadrat plus 2X plus 4Y sama dengan 0. Maka jawabannya berarti yang A.